Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabal huda, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa alamu anna Allah ta'ala yaqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardh fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang mulia ini dan di tempat yang dimuliakan Allah ini, intinya kita untuk selalu memanjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya yang masih terus dianugerahkan kepada kita, terutama nikmat iman. Nikmat iman inilah yang dapat menyadarkan kalbu kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bukti rasa syukur itu adalah kita istiqomah di jalannya melalui ibadah ini. Salawat dan salam tidak henti-hentinya kita mohonkan kepada Allah akan dilimpahkan pada suri tauladan umat manusia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing dan mengarahkan umatnya minadzulumati ilan nur aidinul Islam dinul haq. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai bangsa Indonesia dari waktu ke waktu selalu ada peringatan-peringatan penting. Pekan yang lalu kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Pekan depan kita kembali akan memperingati Hari Pahlawan Nasional. Itu maknanya adalah bahwa hidup ini dari waktu ke waktu hanyalah proses perjalanan untuk melakukan muhasabah, refleksi diri kita agar kita terus menjadi orang yang baik dan tetap berada di bawah kebaikan. Ada orang menjadi baik tapi kemudian ia tergelincir karena tidak mampu berada di dalam kebaikan itu. Karena itulah Allah mengingatkan kepada kita semua di dalam surat Al-Imran ayat 137 sampai 139. Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ard. Sungguh telah lewat sebelum kamu pada masa-masa dahulu telah berjalan sunnah-sunnah ketentuan-ketentuan Allah pada umat-umat terdahulu. Karena itulah kita yang datang belakangan, apa yang diminta oleh Allah, fasiru fil ard. Hendaklah kamu sekalian berjalan di muka bumi itu, fangduru. Allah tidak meminta hendaklah kamu melihat dengan kata ro'a yaro, tetapi nadhor yang duru. Kalau ro'a yaro itu saya melihat hanya lintasan saja. Tetapi kalau nadhor yang duru itu artinya adalah melihat dengan cermat, dengan mengobservasi secara detail dan kemudian kita bisa mengambil ibroh, maka itu bermakna nadhor. Dan ayat ini meminta kata Allah, fangduru, amati, perhatikan, cermati agar kamu tidak mengulang terhadap apa yang terjadi pada masa lalu. Contoh, ketika Nabiullah pada masa Nabi Lut alaihissalam, apa yang terjadi pada kaumnya? LGBT kalau dalam era sekarang, pergaulan bebas, bermain gay, bermain lesbi terjadi pada masa itu. Tapi apa yang terjadi? Allah tumbangkan, Allah tenggelamkan kubur hidup mereka. Dan ternyata Alimah Disambarin mengatakan bahwa efek pengaruh dampak buruk dari itu HIV belum ditemukan obatnya, dan saya hakul yakin tidak akan pernah ditemukan obatnya. Karena itulah apa yang terjadi pada kita, fangzuru, lihat. Jadi ketika ada kemudian isu-isu tentang LGBT dan kemudian kita mendiamkan, maka berarti kita menyetujui. Karena itulah kemudian kita harus melakukan perlawanan. Dengan cara apa? Kita pun juga melakukan counter terhadap isu-isu dengan cara apa? Mengembangkan pendidikan produktif untuk anak-anak didik kita, saudara-saudara kita, keponakan-ponakan kita, tetangga-tetangga kita, perkumpulan kita, supaya tidak mengulang terhadap peristiwa itu.
Kita juga menyaksikan bagaimana praktek ketidakadilan yang terjadi pada bangsa-bangsa dahulu yang kemudian menjadikan mereka tenggelam di dalam kemunduran. Maka kita pun tidak boleh mengulang hal semacam itu. Korupsi misalkan, manipulasi atau praktek-praktek penyimpangan apapun bentuknya, maka tidak boleh mendiamkan. Ketika kita mendiamkan, maka itu akan menjadi presiden seakan-akan sesuatu yang buruk itu dianggap lumrah. Karena itulah kata sahabat Ali radhiyallahu an, adanya kemungkaran bukan karena merajalelnya kejahatan, tapi diamnya orang-orang baik di tengah mereka. Inilah yang menjadi penting dalam kaitan ini. Fangduru, kita lihat apa yang terjadi. Karena itulah pernah terjadi juga praktek sogok menyogok, terjadi juga lobby yang dimaksud dengan maklar, terjadi juga. Karena itulah salah seorang dari cucu angkat Rasulullah, karena ini adalah putra Zaid, anak angkat Rasulullah yang bernama Osama bin Zaid. Osama di lobby salah seorang Bani al-Mahzumiyah, kelompok masyarakat elit pada waktu itu, yang dimana telah terjadi praktek adanya lobby karena anak elit itu adalah melanggar hukum pidana dan kemudian harus dihukum seharusnya. Maka kemudian lobby kepada Osama bin Zaid, ya Osama, engkau kan dekat sekali sama Rasulullah, sampaikan Rasulullah agar hukum itu tidak terjadi. Apa yang kemudian disampaikan oleh Rasul? Rasul dengan tensi naik, lau anna Fatimah tasarokot lakotok tu yadaha, andai kata Fatimah putri Muhammad itu mencuri, lakotok tu yadaha, niscaya aku akan potong sendiri. Jika Fatimah putri Rasulullah itu mencuri tapi Fatimah dilindungi Allah, tidak. Itu hanya contoh saja. Maka kemudian mengirim pesan seakan-akan kepada Bani Mahzumiyah, wahai Bani Mahzumiyah, jangan macam-macam, anakku sendiri kalau mencuri, maka niscaya hukum akan aku tegakkan dengan setegak-tegaknya. Kemudian Rasul melanjutkan, demi Allah bangsa-bangsa dahulu hancur lebur karena apa? Hukum hanya tegak kepada orang yang di bawah dan tumpul kepada elit mereka. Maka siapapun ini berlaku, kalimat umum berlaku pada siapapun, negara, bangsa, apapun kelompoknya. Ketika hukum itu tidak hanya tegak untuk ke bawah dan tidak tegak ke atas, maka yang terjadi adalah kemunduran dan kehancuran suatu bangsa itu. Inilah yang menjadi ibrah, maka kita diminta untuk fangduru. Begitu juga ketika terjadi praktek-praktek ekonomi culas, praktek ekonomi yang kemudian telah penyimpangan, maka kemudian Rasul SAW pun pernah berkomentar keras sekali, karena pada suatu saat Rasul sidak ke pasar dan kemudian terjadilah tumpukan kurma yang di atas kering tapi kemudian di bawah itu adalah basah. Kemudian Rasulullah mengatakan, man ghassana falaysa minna, kata Rasulullah, siapa orang beraku culang, siapa yang kemudian menipu, maka dia tidak termasuk golonganku. Betapa merindingnya kita nanti yaumil akhir, kemudian ketika orang berkumpul dan semua memanggil, ya Rasulullah, aku umatmu, dan kemudian Rasulullah seakan-akan mengatakan, siapa kamu, saya enggak mengenalmu. Man ghassana falaysa minna. Inilah yang kemudian penting sekali. Tapi ini kan seakan-akan dianggap lumrah, dan inilah yang kemudian apa yang terjadi. Terjadilah praktek eksploitasi yang luar biasa, permainan harga yang menjerit ada pada kelompok bawah dan seterusnya. Timbangan tidak berlaku. Tentu timbangan ini tidak dimaknai dalam makna hanya penjual buah di pinggir pasar, itu terlalu kecil, tapi timbangan juga menyangkut timbangan kebijakan yang tidak adil, itu juga berlaku dalam konteks yang umum. Kemudian ayat ini menyatakan apa? Kaifa kana aqibatul mukadzibin. Lihat bagaimana dampak yang ditimbulkan dari perbuatan-perbuatan orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Luar biasa dahsyatnya. Karena itulah kita sebagai orang agama, kita sebagai orang yang diberikan hidayah oleh Allah, maka terus kita menyerukan ini dalam bagian dari kecintaan kita terhadap negeri kita, supaya ke depannya menjadi yang lebih baik lagi. Apalagi para pakar ekonomi memprediksi 2023 akan terjadi resesi ekonomi. Tentu ini adalah prediksi manusia, Allah lah yang berkehendak. Karena itulah kita mengetuk melalui ini. Dan ayat 13938 apa? Hadza bayanul linnas. Inilah informasi-informasi yang Allah berikan kepada umat manusia. Allah tidak menyatakan hadza bayanul lil mu'minin, artinya ini adalah sumber informatif dari Allah yang bersifat untuk umum. Siapapun orang bisa mengambil informasi-informasi penting ini. Bukankah ayat-ayat Al-Quran tentang dirgantara juga untuk umum, dan ternyata yang mengambil manfaat adalah bukan pelakunya orang-orang muslim, tetapi siapapun yang akalnya, yang Allah berikan hidayatul aklinya, dimanfaatkan, maka dia akan mengambil informasi ini. Hadza bayanul linnas. Inilah informasi-informasi Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Tetapi ketika menyangkut aspek hidayah, wahudan,
dan ia menjadi petunjuk, wa mau'izatun, dan menjadi pelajaran lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Hudan, petunjuk. Apa sih yang dimaksud dengan hidayah? Di dalam penjelasan Nabi, hidayah itu ada 5 macam. Secara singkat saja karena waktu. Hidayah yang pertama adalah hidayatul ghoriziyah, hidayah insting. Seluruh makhluk ciptaan Allah berikan potensi insting. Apa itu? Hewan kalau dia lapar maka dia akan mencari makanan. Anak kecil ketika lapar maka dia akan menangis. Itu adalah isyarat memberikan kita. Kita juga akan merasakan seperti itu. Maka orang kemudian perlu makan. Insting dengan sendirinya. Ketika lapar maka akan perlu makan. Ketika haus dia perlu minum. Maka itu adalah insting makhluk Allah. Allah berikan potensi itu. Yang kedua adalah apa yang dimaksud dengan hidayah al-hissiyah, hidayah indrawi. Allah berikan hidung kita sehingga hidung kita bisa mencium, oh ini aroma masakan, oh ini aroma masakan Padang, oh ini aroma masakan Jawa, oh ini aroma bau, oh ini pasti bisa mencium. Dan kita selama ini menganggap Allah berikan aroma bisa mencium itu biasa-biasa saja. Baru Allah mengirim pandemi 2 tahun, baru betapa pentingnya al-hissiyah berupa penciuman ini. Maka ketika orang dokter bertanya, Bapak merasa meriang? Oh enggak. Bapak merasa ini? Bapak bisa mencium? Saya enggak ada, ini COVID. Udah gitu saja. Baru kita merasakan ternyata penciuman itu memiliki makna yang luar biasa. Dan bayangkan kalau hidayah hissiyah tidak ada, misalkan kulit kita tidak bisa merasakan panas, tiba-tiba kemudian kita letakkan di atas kompor atau kebakaran, maka tiba-tiba kemudian melelehlah kemudian darah kita ini matang. Tapi begitu merasakan panas maka kemudian kita menarik, inilah karunia Allah yang luar biasa. Hidayah hissiyah ini, mata kita juga seperti itu, maka merasakan dan lain-lainnya. Naik ke atas itu, dan ini seluruh makhluk Allah berikan dalam konteks hidayah hissiyah ini. Hewan pun sama, ada daya penciumannya, oh ini ada musuhnya maka dia akan lari. Yang berikutnya adalah Allah berikan apa yang dimaksud dengan hidayah akliyah. Allah berikan potensi akal, hewan tidak, hanya pada manusia. Seluruh umat manusia Allah berikan potensi akal. Dulu ketika akal masih berlaku sederhana, maka orang pergi, misalkan pergi haji, naik berjalan kaki, naik unta, naik kuda. Sekarang enggak mungkin Indonesia naik itu. Maka kemudian berkembanglah naik kapal, yang itu bisa 2 bulan. Kelamaan, maka tahun 70 kemudian berubah penerbangan. Sekarang dengan aneka macam yang luar biasa. Dulu pakai tenda biasa, oh enggak, sekarang pakai hotel. Wah masih panas, sekarang ada AC. Wah masih panas, orang jalan, dan seterusnya. Itu akal yang kemudian melakukan engineering perekayasaan. Dan akal inilah yang menyumbangkan. Siapa yang memanfaatkannya semaksimal mungkin, maka dialah yang akan menguasai dunia. Ilmu berkembang dirgantara itu adalah hidayah akliyah. Dan siapa yang memainkannya? Siapa yang menguasai transportasi udara? Dulu orang memanfaatkan transportasi udara, tapi sekarang orang memanfaatkan bukan transportasi tapi komunikasi melalui udara. Siapa yang menguasai satelit dunia ini? Dan siapa yang menguasai ini? Lagi-lagi tidak. Kita hanya menjual pulsa, kita hanya membeli pulsa, tetapi pemilik jaringannya lagi-lagi adalah dikuasai orang yang memiliki kemampuan. Misalnya orang pemilik Facebook, berapa dia? Konon katanya hampir nilainya 16 miliar US dollar, itu kira-kira 1.600 triliun nilai dari dia. Pemilik jaringan WhatsApp siapa? Kita hanya pembaca WhatsApp, tapi kita bukan pemilik bisnis WhatsApp itu sendiri. Hidayatul akliyah, akal inilah. Siapa? Kita hanya menerima COVID penyakitnya, tetapi siapa yang menenangkan pertandingan pandemi ini? Lagi-lagi adalah hidayah akliyah melalui periset ulung yang menemukan vaksin. Dan bisnis terhebat adalah bisnis vaksin dunia ini. Siapa yang memenangkan? Lagi-lagi kita berada di luar. Hidayah akliyah, Allah memberikan sumbernya. Naik di atasnya itu, ini belum mendapatkan. Bagaimana membedakannya? Mana yang hak, yang buruk? Belum. Barulah yang paling pokok adalah hidayah itu diniyah, hidayah agama. Kita bisa duduk di sini adalah karena hidayah diniyah, panggilan agama. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati yaumil jumu'ah fas'au, maka kemudian kita pun panggilan. Di bulan Ramadan kita dengan lapar dahaga. Karena apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Mengapa kita berat-berat panas untuk berangkat? Karena ya ayyuhalladzina amanu aqimus sholat, dirikanlah sholat. Mengapa kita menaikkan zakat? Wa'atu zakat, keluarkanlah zakat. Karena di balik usaha kasabmu itu ada 2,5% hak mereka. Yang kalau itu makan berarti engkau makan barang haram, dan itu menjadi barah kita. Ini yang kemudian kita tunaikan. Tapi tidak semua orang beragama benar menurut ketentuan agamanya.
Kita lihat bagaimana pertandingan di YouTube kita ini ada merasa memiliki otorisasi kebenaran tunggal pada dirinya. Padahal 4 imam mazhab saja, 4 orang ulama berbeda dalam ijtihad. Ijtihad itu adalah berbasis pada fahmu. Fahmu itu fikih, fahmu itu adalah produk pemahaman. Satu teks difahami oleh 4 orang bisa berbeda. Imam Abu Hanifah punya mazhab sendiri, Imam Malik punya mazhab, Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Malik dalam ijtihad berbeda dengan Imam Syafi'i. Contoh, misalkan Imam Malik dalam penggunaan kunut, tidak Imam Syafi'i menggunakannya. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Imam Ahmad bin Hanbal berbeda dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika tinggal di Baghdad dengan tinggal di Mesir juga berbeda ijtihadnya. Makanya ada qaul qadim, ijtihad dahulu, qaul jadid yang baru. Tapi sekarang orang mengambil alih otoritas itu tunggal bagi dirinya, seakan-akan semua salah, hanya dirinya yang benar. Ini menyalahi sunatullah. Saya memberikan contoh, Pak. Ketika kita memelihara jenggot, sunatullah, sunnah Rasul memelihara jenggot. Tapi ketika ada yang tidak sama sekali memelihara jenggotnya, tapi yang memelihara qiyamul lail, itu juga sunnah Rasul. Ada orang yang tidak mengambil itu tapi menyantuni fakir miskin, itu juga sunnah Rasul. Tapi seakan-akan kemudian kita mengklaim kamu nggak sunnah. Tapi pada satu aspek sunnah itu difahami dalam contoh yang berbeda-beda. Ketika Rasul bagaimana memanggil Ja'arobiyun, datang orang Arab Badui pedalaman datang pada Rasul. Rasul memberikan dengan indah. Ayul amalin afdhal ya Rasul. Ya Rasul, amal yang paling utama apa? Rasul tahu yang datang ini tidak pernah sholat malam. Amalan yang paling utama adalah selu filail wan nasuniyam, sholat pada waktu malam yang lain sedang tidur. Itu juga sunnah. Tapi orang yang sudah melaksanakan ini tapi tidak berbuat baik pada orang tua, apa ya Rasul amalan? Birrul walidain, berbuat baik orang tua. Ada orang yang sudah berbuat baik pada orang tua, tetapi kemudian apa? Orang yang beriat al-jihadu fi sabilillah, berjihad karena dia nggak mau jihad. Di tempat yang lain apa ya Rasul? Istiqomah, karena orang lain sudah melakukannya tapi nggak istiqomah. Jadi pendek kata, itulah bagian dari rahmah Allah. Indah sekali. Ketika dalam praktek-praktek agama itu indah, yang tidak indah itu adalah perilaku kita, pemahaman kita. Maka sepanjang dalil itu memberikan referensi pada kita, maka inilah yang dimaksud dengan hadza bayanul linnas wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Ketakwaan kita inilah. Karena itulah ketika iman itu sudah kuat, apa? Hiburan Allah Subhanahu wa taala. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan merasa hina diri, merasa rendah, merasa kita ini kalah, lemah dan seterusnya. Dan jangan merasa bersedih, kata Allah, wa antumul a'launa. Kamu itu memiliki posisi yang tinggi kapan? In kuntum mu'minin, kalau kamu itu benar-benar beriman kepada Allah. Karena itulah setelah hidayatuddin, hidayah yang paling tinggi adalah hidayatut taufikiyah, hidayah taufik, perilaku, praktek dalam kehidupan keagamaan kita sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan kita selalu meminta, ya Allah karuniakanlah taufik kepada kami, ya Allah karuniakanlah senantiasa kokoh di dalam dinimu. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, itu adalah bagian dalam konteks itu. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semua, hidayah Allah, dan kita pun juga bisa mengambil teladan dari apa yang dicontohkan Rasulullah SAW dalam kehidupan kita ini. Barakallahu li wa lakum wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama marsyada la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua ini, marilah sejenak kita beristighfar, menundukkan hati kita, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami hamba-Hamba-Mu ini istiqomah dalam menunaikan salat ya Allah. Dan karuniakan pula ya Allah anak-anak keturunan kami, generasi kami, agar mereka juga istiqomah dalam menunaikan salat ya Allah. Engkau lah Zat yang mengabulkan seluruh permohonan doa. Allahumma ya Allah, Allahumma ja'al baldana baldatan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, jadikanlah negeri kami Indonesia negeri yang gemah riba lojinawi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang selalu berada di dalam naungan ampunan-Mu dan ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Palestin wa fi kulli buldanil muslimina amma. Ya Allah, tolonglah para pejuang-pejuang agama-Mu ya Allah yang sedang tertindas di negeri Palestina dan di berbagai negeri manapun ya Allah. Ya Allah, Allahumma ansur ummat Muhammad ya Allah, tolonglah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di berbagai manapun ya Allah. Ya Allah, sabit qulubana ala dinika, kokohkanlah hati-hati kami atas agama-Mu ya Allah, janganlah Engkau gelincirkan hati kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, karuniakanlah kehidupan kami di dunia ini membahagiakan ya Allah. Wa fil akhirati hasanah, dan karuniakan kehidupan akhirat kami juga membahagiakan ya Allah. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami ya Allah dari adab neraka-Mu yang amat sangat pedih itu. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.